selamat sore semuanya Bu. Selamat sore Bu. Bagaimana Bu kabarnya? Sehat. Sehat. Gimana Bu, anak-anak udah pada mandi belum? Sudah Ibu. Inilah ibu-ibu KPMPK saya yang selain cantik, pandai merawat anak, makanya selalu dicintai suami ya kan Bu? Iya Bu. Gitu. Bagaimana Bu tentang materi kita yang bulan lalu? Apa sudah dilaksanakan di rumahnya? Mudah-mudahan Bu sudah. Tentang apa dulu Bu? Saya mau tanya tentang apa kemarin materi kita Bu bulan lalu itu Bu? Merencanakan utang dengan hati-hati Bu. Jadi saya harapkan Bu itu bisa jadi catatan bagi kita ke depan lah ya Bu. Tapi sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ada nggak kendala dengan materi yang bulan lalu itu Bu? Ada nggak kendalanya? Ada masalah atau apa biar kita sharing? Sebenarnya ada Bu, cara mengelola keuangan ini agak sulit kali Bu, apalagi kami kan para KPM uang bulanannya sedikit. Ya. Jadi kurang pandai lah Bu mengelola keuangan dalam rumah tangga. Oke lah Bu, kalau itu seperti sudah saya terangkan Bu, hanya tinggal niat lah Bu. Step-stepnya kan sudah saya terangkan, langkah-langkah untuk mengelola keuangan itu kan sudah kita rencanakan Bu. Ada amplop untuk yang bulanan, ada catatan harian yang untuk penghasilan mingguan atau harian ya kan Bu. Saya harapkan memang Bu nanti kita akan diskusi secara langsung, secara pribadi ke depannya. Boleh Ibu datang ke rumah ya Bu, bisa Ibu sharing lah secara lengkap. Oke ya Bu. Tapi untuk sekarang kita akan masuk untuk materi selanjutnya tentang memilih tempat meminjam Bu. Itu ya. Memilih tempat meminjam. Sekarang ini kan banyak ya Bu tempat peminjaman ya Bu. Apalagi mereka berlomba-lomba menawarkan dengan hadiah-hadiah Bu. Ada yang kalau umpamanya udah meminjam sekian kali, ini hadiahnya. Tapi semuanya itu Bu tetap dengan bunga yang tinggi. Tetap dia dengan bujuk-bujuk rayu yang membuat kita terjebak Bu kalau kita tidak cermat mencari tempat peminjamannya. Itu Bu, jangan kita semua ini terbujuk kena dibilangnya suku bunganya rendah. Itu kan kata mereka. Ibu sudah seleksi nggak semua tempat peminjaman yang banyak itu Bu? Kan? Ya kan Bu? Iya Bu. Jadi Bu, mari kita bahas Bu tempat meminjam yang pengembalian bunganya relatif kecil Bu. Itu yang mau kita carikan Bu. Iya Bu. Ada nggak mau minjam langsung bunganya tinggi Bu? Nggak ada yang mau ya Bu ya, saya rasa ya kan Bu. Iya Bu. Selalu kita berusaha bagaimana kita meminjam kalau bisa tidak perlu pakai bunga. Ada nggak itu Bu kira-kira Bu? Kita meminjam tanpa mengembalikan bunga. Nggak ada Bu, kalau sekarang nggak ada Bu, sulit itu didapatkan Bu. Semua mesti ada bunganya Bu. Oh, bagus Bu. Tapi gini Bu, saya rasa tidak semua tempat peminjaman itu harus mengembalikan bunganya, ya kan Bu? Di saudara kita lah itu contohnya, ya kan Bu? Kan dia nggak juga mengharapkan harus bunga yang tinggi atau bunga yang bagaimana kena sama kita saudara, ya kan Bu? Saya rasa Bu, kalau tempat meminjam yang kita lihat ini Bu, ini kami ada contohnya saya, Bu. Paling tidak ada bunganya Bu, itu adalah di saudara Bu, di kerabat dekat. Kena tengok ya Bu, kita boleh bisa dapat dibacakan Bu, nampak kan Bu? Nampak Bu, Nampak ya Bu. Ini sumbernya Bu, sumber tempat kita meminjam. Ada saudara, ada rentenir, kelompok simpan pinjam itu termasuk PKK lah Bu, arisan di marga-marga kita, tempat wirid-wirid ya kan Bu. Baru koperasi simpan pinjam, ini bank ya Bu. Jadi dia punya kolom ini Bu. Prosesnya cepat atau mudah, baru perlu jaminan, ada batas maksimal pinjaman, bunga total pengembalian tinggi, periode cara pengembalian bisa disesuaikan. Jadi kan Bu, kalau saudara itu kan Bu, memang dia mudah Bu prosesnya, tapi belum tentu semua saudara mau ya kan Bu. Karena kadang-kadang saudara ini melihat, bisa nggak nanti dikembalikan. Dia kan kayak gitu Bu. Dan kedua dia tidak perlu jaminan. Ada batas maksimal pinjaman? Tidak ada Bu, namanya lah saudara. Ya kapan ada rezeki kita, ya pasti kita akan mau kembalikan. Kayak gitu ya Bu. Bunga itu pun relatif Bu.
Nah, rendah atau tidak berbunga. Ya, di saudara Bu tidak ada bunganya Bu. Kalaupun ada Bu, rendah. Nah, ya Bu ya. Baru periode peminjaman pun Ibu kesepakatan bersama. Namanya kita saudara. Nah, tidak ada pemaksaan. Tidak wajib harus sebulan harus dibayar, tidak. Nah, bisa saling membujuk gitu, berkomunikasi ya Bu. Nah, inilah Bu rentenir yang paling banyak sekarang ini Bu. Ini Bu, ini banyak sekarang Bu di mana-mana nih Bu ya. Memang prosesnya cepat dan mudah Bu. Dia tidak akan membuat berbelit-belit. Baru perlu jaminan, tidak juga, kecuali dia banyak Bu. Kecuali sudah sampai 100 juta, 50 juta mungkin lah ya Bu. Tapi kalau 1 juta, 2 juta, tidak perlu jaminan. 5 juta, nggak perlu jaminan. Nah, ada batas maksimal pinjaman, dia tidak juga Bu. Nah, tapi jangan tanya Bu, total pengembaliannya sangat tinggi. Nah, itu dia Bu. Total pengembaliannya sangat tinggi Bu. Mau bunga nanti 20% dari pinjaman. Bayangkan Ibu, kalau Ibu meminjam 1 juta, 20% dari 1 juta berapa Bu? Berapa Bu? Nggak tahu Bu, berhitung Bu. Oke Bu ya, nggak apa-apa. Jadi kalau 1 juta dari 20% itu 200.000, ya kan Bu? Tinggi nggak Bu? Ibu pinjam 1 juta, jadi Ibu bayar 1.200.000. Kan tinggi kan Bu? Iya Bu. Nah, baru periode pembaliannya Bu, disesuaikanlah Bu dengan ketentuan yang sudah disepakati bersama Bu. Artinya kan memang mereka punya ketentuan pengembalian rentenirnya, ya kan Bu? Yang wajib harus Ibu ikuti, bisa harian, bisa bulanan, bisa mingguan. Ya Bu, ini yang paling enak nih Bu, kelompok simpan pinjam PKK arisan di mana-mana ini kita Bu, di marga. Ya. Jadi selama uang itu Bu nggak ada bunganya, cenderung bisa periode pengembaliannya cenderung bisa disesuaikan, itu dia enak ya Bu ya. Baru koperasi simpan pinjam ini pun hampir sama dia Bu dengan rentenir, cuman bunganya agak cenderung rendah. Nah itu dia Bu, harus tapi cuman dia Bu prosesnya agak perlu formulir, perlu data-data yang lengkap ya Bu. Di bank pun hampir sama dengan koperasi Bu, hampir sama dia Bu. Jadi memang Bu di sini kebijakan kita lah Bu bagaimana meminjam Bu. Makanya seharusnya Bu sebagai kita warga ini jangan terlalu gegabah meminjam Bu. Kita tengok juga untuk apa kita meminjam. Kalau memang sudah butuh kali baru Bu, baru kita meminjam. Jangan meminjam hanya untuk keperluan keinginan semata. Biar jangan kita terjebak ya Bu. Oke Bu. Oke Bu, tadi tidak ada lagi yang bertanya kan Bu? Coba Ibu ada bawa buku pintar kan Bu? Ada Bu. Coba Ibu Putri dulu baca buku pintar halaman 60 Bu. Berutang harus direncanakan dengan matang, Bu Lili. Ibu ingat di pelatihan kami kan pernah diajari tentang cara mengelola pinjaman. Sebelum berutang harus dipastikan dulu apakah uangnya dipakai untuk kebutuhan dan bukan keinginan. Apakah ada cara lain agar kita tidak perlu berutang? Apakah kita mampu membayarnya kembali nanti? Dan apakah cara mencicilnya sesuai dengan kondisi pendapatan kita? Kita harus membandingkan dan memilih tempat meminjam yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Pilihlah tempat peminjaman yang menawarkan total pengembalian terkecil, dan koperasi lah pilihan saya. Sayangnya saya tidak punya simpanan di koperasi sehingga tidak berhak meminjam di sana. Terpaksa saya ke tempat meminjam berikutnya, yaitu kelompok arisan simpan pinjam. Kejadian ini menyadari kami bahwa seharusnya kami berusaha untuk membiasakan menabung secara rutin sejak dulu. Terbukti bahwa menabung itu sangat penting untuk berjaga-jaga. Sudah Bu. Oke, terima kasih ya Ibu Putri. Ya, Ibu sudah dengarkan Bu bahwa menabung itulah Bu memang paling penting Bu. Akhirnya kan Bu, kemana-mana meminjam kita adalah bunganya tinggi, adalah syaratnya yang payah, yang harus pakai administrasi yang ribet, ya kan Bu? Makanya dalam kesimpulan ini Bu, meminjam dengan rencana matang itu perlu Bu. Jangan asal-asalan aja Ibu mau meminjam. Pikirkan untuk apa. Kalau memang sudah kebutuhan kali Bu, meminjam itu Bu, entah kena anak sakit, kan Bu, maka terpaksa memang kita harus meminjam.
Tapi kita diharapkan Bu untuk kedepannya harus menabung. Itulah dia Bu, menabung untuk berjaga-jaga agar kita tidak terjebak dalam terjebak di peminjaman. Ya Bu? Iya, Bu. Bisa dipahami kan Bu? Bisa, Jadi mari Bu. kita usahakan Bu, bagi kita semua Bu, KPM PKH terkhususnya untuk berniat menabung demi masa depan Bu, demi menjaga-jaga situasi kondisi yang kurang baik suatu saat. Jadi kita sudah ada tabungan, sudah ada pegangan, tidak lagi ketakutan atau meminjam ke tempat yang lain. Ya Bu, bisa? Bisa kan Bu? Bisa, Bu. Bu ada suaranya Bu. Bisa, Ibu Bu. semangat. Atau belum Bisa. makan ya Bu ya? Sudah makan, Bu. Terlalu Makan ya, kenyang Bu. jadi mengantuk. Oke. Memang ibu-ibu KPM saya ini baik-baik kali. Semangat semuanya. Ya Bu? Iya, Bu. Oke. Oke Bu, dah sudah mengerti semuanya ya Bu. Dan saya harapkan untuk kedepannya itu bisa diterapkan Bu di kehidupan kita untuk menabung Bu, supaya kita ada tempat jaga-jaga. Karena ada tabungan dan aset Bu, membuat kita bisa keluar dari kesulitan suatu saat Bu. Ya Bu, baik kan? Bu. Bisa kan ibu-ibu KPM saya yang cantik? Bisa, Ibuku. Oke Bu, untuk hari ini acara kegiatan P2K2 kita ini saya sudahi di sini. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih dulu untuk ibu yang telah memberi tempatnya bagi acara kita ini. Terima kasih ya Bu. Dan saya doakan kita semua sehat dan bisa berjumpa kembali di bulan berikut dengan sesi yang lain Bu. Ya. Jadi saya harapkan semangat ya terus ya Bu. Dan saya juga berharap itu diterapkan di kehidupan Bu. Walaupun agak ada kendala-kendala, itu bisa kita diskusikan untuk berikut-berikutnya. Bisa kan Bu? Bisa, Bu. Oke, sore ini saya sudahi. Selamat sore, Horas.